Dan yang terakhir untuk demo dari web dashboard pondok. Nanti kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti buat Ustadz Ustazah yang ingin menanyakan semua pertanyaan, silahkan nanti disampaikan dan juga atau ditulis di kolom chat terlebih dahulu, tidak masalah. Gitu. Mungkin langsung saya mulai saja. Untuk Ustadz Ustazah silakan dinonaktifkan dulu ya mikrofonnya biar tidak mengganggu suara saya. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya tadi sebelumnya ada video dari partner kita, tapi nanti kemungkinan akan kami kirim linknya saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk video-video testimoni dari sekolah, dari lembaga atau dari user orang tua ya, itu nanti lengkap bisa dilihat di YouTube channel kami namanya Cashcard ataupun di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Tuh. Jadi untuk PT Cash Teknologi Inovasi sendiri kami berdiri tepatnya di tahun 2018. Untuk sekarang partner kita ada 200 tersebar di seluruh Indonesia ya. Dari 200 ini terdiri dari terbanyak yaitu pondok pesantren dan juga pendidikan formal ya seperti SD, kemudian SMP, bahkan beberapa boarding school juga gitu. Nah, kemudian untuk letaknya ada di 23 provinsi di kabupaten kota gitu. Nah, untuk layanan kami sendiri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cash dashboard, ini nanti dipegang oleh pengurus atau pondok pesantren. Jadi ini aplikasi berbasis web untuk manajemen data, manajemen tagihan, setting PPDB online. Yang ini pun nanti akan didemokan langsung oleh Mbak Meta. Jadi mungkin sebatas saya review saja ya untuk di sini. Nah, yang kedua ada aplikasi cards. Ini aplikasi untuk orang tua ya. Jadi orang tua akan memegang kartu digitalnya yang ada di dalam aplikasi. Fungsinya untuk membayar tagihan, untuk mengontrol uang saku anak, kemudian untuk melihat informasi dan akademiknya anak itu dari aplikasi. Jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, aplikasi ini pun nanti akan langsung didemokan oleh Mbak Wida. Dan yang ketiga ada kartu santri digitalnya. Ini dicetak ya, artinya kartu fisik itu dipegang oleh santri untuk transaksi jajan cashless di kantin dan juga untuk presensi kehadiran. Nah, terakhir ada Cashpos karena santrinya jajannya menggunakan kartu ya, tidak memakai uang tunai lagi, tidak memegang uang, artinya jajannya menggunakan kartu ini cukup di-scan menggunakan aplikasi Cashpos. Jadi nanti setiap unit bisnis, kantin ataupun koperasi dari pondok pesantren akan kami berikan juga aplikasi kasir untuk memproses transaksi menggunakan kartu atau tunai dan juga untuk mengelola stok dari unit bisnis pondok. Nah, dari keempat layanan kami tadi, ini adalah usernya ya. Jadi untuk dashboard pondok ini usernya adalah pengasuh, bendahara atau kepala sekolah, guru, kemudian terutama itu di admin TU ya, bendahara. Kemudian untuk aplikasi cards-nya yaitu orang tua ya yang memegang. Jadi untuk mengontrol kartu, jadi mengontrol kartu, uang saku dan juga melihat tagihan-tagihan. Kemudian ada kartu santrinya, ini dicetak otomatis yang usernya adalah santrinya sendiri. Kemudian untuk yang Cashpos-nya, aplikasi kasir, ini usernya adalah kasir dari kantinnya dan juga manajer toko. Nah, untuk transaksi di layanan kami ini sifatnya closed loop ya, jadi hanya di lingkup pesantren saja. Untuk yang cash point ini mungkin nanti Ustadz Ustazah masih belum tahu ya cash point ini apa, jadi saya jelaskan ya. Kalau cash point adalah saldo aplikasi orang tua, karena aplikasi card ini sifatnya mirip seperti ShopeePay ya, ShopeePay Ustadz Ustazah. Bisa diisi dengan saldo untuk mentop up kartu, saldo kartu ya, yang untuk jajan, kemudian untuk membayar tagihan pondok, untuk membayar maksudnya menabung ya, apabila nanti di pondok Ustadz ini ada tabungan wajib yang
untuk santrinya, nanti orang tua itu bisa menabung juga dari aplikasi menggunakan saldo cash point. Nah, untuk pengisian cash point ini metode pengisiannya itu bermacam-macam ya, bisa lewat transfer bank ke Alfa Indomaret menggunakan kris. Jadi semua wallet yang ada krisnya itu bisa seperti OVO, ShopeePay seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembayaran dari orang tua yang online ya, artinya membayar menggunakan aplikasi, ini nanti akan masuk ke saldo cashbox lembaga. Nah, cashbox lembaga ini adalah penampungan sementara dari saldo lembaga yang nanti baru ditarik ke rekening pondok. Nah, tepatnya cashbox lembaga ini ada di pihak ketiga, yaitu di payment gateway. Kami bekerja sama dengan payment gateway namanya Sendit atau dari PT Sinar Digital Terdepan. Nanti Ustadz Ustazah boleh googling juga ya terkait dari pihak ketiga ini, karena dari kami juga penyedia sistemnya saja, bukan bank. Jadi kalau mungkin Ustadz Ustazah ini bekerja dengan bank, pastikan mewajibkan semua wali santri dan santrinya harus buka rekening bank tersebut ya. Mungkin barangkali Ustadz Ustazah di sini sebelumnya pernah ditawarkan oleh layanan bank juga, tetapi berbeda dengan kami karena kami bukan bank dan kami adalah di Kominfo terdaftarnya sebagai penyedia sistem elektroniknya. Makanya kami bekerja sama dengan payment gateway untuk menghubungkan dengan semua bank. Artinya nanti orang tua menggunakan bank apapun itu bisa membayar menggunakan aplikasi tanpa harus ganti menggunakan rekening tertentu. Request dari kami bukan seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan orang tua rekeningnya apa, bank apapun selama itu bank nasional itu bisa. Nah, untuk rekening lembaga juga sama, nanti disesuaikan dengan rekening bank sekarang pondok itu menggunakan apa, mau BSI, BRI, Mandiri, semuanya bisa, tinggal didaftarkan saja nanti saat proses training. Nah, untuk penarikan dari saldo penambungan sementara ke rekening pondok itu tidak ada batasnya ya, artinya bisa ditarik kapan saja, tidak ada batas waktu ataupun batas minimal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini isi kartu ini di bawahnya ini artinya metode untuk pengisian kartunya ya, sama seperti saldo cash point juga, ini bisa di Alfa Indomaret, transfer bank, Dana, link aja seperti itu. Nah, bisa juga dari cashbox outlet, artinya kan setiap santri jajan itu kan saldonya terpotong dan masuk sebagai saldo kantin, betul ya. Nah, saldo kantin ini juga bisa untuk mengisi kartu. Artinya pengisian kartu ini tidak hanya lewat aplikasi orang tua ya, tetapi bisa lewat kantin dan juga bisa dari bendahara pondok yang memegang dashboard lembaganya. Jadi ada tiga cara ya top up card itu, lewat saldo, aplikasi orang tua, cashbox lembaga ataupun dari kantin seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang cashbox lembaganya, cashbox untuk kantinnya juga bisa ditarik ke rekening bank. Nanti rekeningnya banknya bisa dibedakan dengan rekening yang utama ataupun disamakan tergantung nanti dari pondok. Tadi ada video testimoni juga dari user orang tua, tapi nanti mungkin kami kirim linknya saja untuk dilihat langsung di YouTube kami ya, Ustazah. Nah, ini untuk review sedikit tentang penjelasan atau fungsi dari Cash Dashboard ya. Cash Dashboard ini nanti menjadi dashboard manajemen sistem dari pondok pesantren. Ini untuk setting data anggota, tagihan. Jadi bendahara itu membuat tagihannya dari sini, gitu, yang akan tampil di aplikasi orang tua ya. Begitu juga untuk tabungan, PPDB online, akademik, pengumuman, semua disetting dari sini. Nanti pun saat sudah bergabung pun akan ada tim training kami khusus yang akan mentraining staff. Jadi jangan khawatir, nanti akan ditraining oleh tim kami dan juga disediakan video panduannya. Nah, yang kedua ada aplikasi Card ini untuk top up saldo kartu, membayar tagihan, kemudian melihat pengumuman ataupun presensi, rapot dan lain-lain. Nanti untuk menunya bisa diperlihatkan langsung setelah ini. Ini ada kartu siswa, kartu santri digitalnya. Untuk desain nanti boleh custom, misal dari pondok sudah mempunyai desain standar, itu boleh dikirim saja ke kami file Corel atau AI-nya, ataupun mengikuti pilihan desain dari katalog kami. Nanti bisa kirimkan contoh-contohnya, bisa request custom font-nya atau warnanya, monggo, kita terbuka untuk itu. Nah, kemudian di sini kartunya itu dilengkapi dengan barcode dan QR code ya.
Untuk yang QR code ini artinya untuk jajan santri, artinya setiap jajan yang di-scan itu QR code-nya. Tetapi untuk yang barcode itu untuk presensinya. Jadi ada dua ya, barcode dan QR code fungsinya berbeda. Nah, kemudian untuk keamanannya nanti kita menyerahkan ke pondok ya kebijakannya mau dikasih PIN atau tidak. Nanti PIN-nya itu ada 6 digit, jadi semisal setiap santri jajan itu harus memasukkan PIN terlebih dahulu baru saldonya terpotong. Tetapi kalau tidak diberi PIN juga bisa, nanti tergantung request dari pondok maunya dibuka atau diberikan PIN, seperti itu. Nah, untuk Cashpos ini aplikasi untuk di kantin pondoknya ya. Ini selain untuk memproses transaksi menggunakan kartu, tunai, ataupun metode bayar yang lain, ini tuh bisa juga untuk kelola dari stok penjualan ya, mulai dari stok produk, laporan penjualannya, kemudian laba rugi, ini bisa langsung otomatis terekap di aplikasi ini. Nah, untuk Cash Partner Admin ini kita sebutnya sebagai back office dari aplikasi kasirnya ya. Nah, untuk usernya ini adalah manajer kantin. Karena nanti kan biasanya di pondok kantinnya tidak hanya satu ya, ada dua atau bahkan lebih ini. Nah, otomatis untuk menyeting dari mulai ada penambahan karyawan kasirnya ataupun penambahan jenis produknya itu nanti yang menyeting adalah manajer toko atau manajer unit bisnis di pondok yang akan mengakses di back office di kantinnya. Nah, untuk legalitas dari PT Cash Teknologi Inovasi sendiri, kita sudah resmi terdaftar di Kominfo dengan nomor tersebut ya, per tanggal 26 April 2021 sebagai penyedia sistem elektronik. Nah, untuk penyedia sistem pembayarannya yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Nah, mungkin nanti Ustadz-Ustazah juga boleh berkunjung ke website kami di kars.co.id. Di situ lengkap mulai dari cek legalitas, video testimoni, sebaran partner, dan mungkin cek harga juga di website. Nanti Ustadz boleh ya dibuka-buka sendiri untuk melihat terkait tentang perusahaan kami lebih lengkapnya ada di website. Nah, untuk perbedaan dari kartu santri digital Kars dengan e-money seperti ini ya Ustadz, mulai dari cara top up sampai dengan desainnya ini ada perbedaan ya. Kalau e-money mungkin top up-nya cukup minimarket, bank dan e-wallet, tapi dengan kita nanti bisa top up saldonya itu kan bisa lewat pondok, bisa lewat kantin pondok, dan juga bisa dari aplikasi orang tua. Nah, untuk e-money ini kan membutuhkan reader khusus, tetapi kalau kartu ini cukup menggunakan scan dari HP kasir saja. Jadi kasirnya nanti cukup menyediakan handphone Android saja itu sudah bisa berjalan menggunakan pembayaran cashless ya. Jadi tidak memerlukan reader khusus atau harus wajib membelikan scanner, itu opsional. Tetapi kalau semisal adanya handphone itu juga sudah bisa berjalan. Nah, untuk e-money itu tanpa PIN, tapi kalau card ini bisa request dengan pengamanan PIN. Kemudian riwayat transaksinya juga terpantau di aplikasi orang tua, limit hariannya bisa ditentukan. Jadi saldonya semisal ada 500.000, kalau di limit 10.000 per hari, setiap santri sudah melebihi limit, kartunya tidak bisa diproses. Jadi lebih orang tua juga lebih tenang ya, uangnya bisa lebih terkontrol, hemat, tidak boros karena saldonya anak itu bisa di limit. Nah, kemudian kalau semisal kartunya hilang, itu bisa diblokir dan nanti dibuatkan kartu baru, otomatis saldo yang di kartu hilang itu bisa kembali semula di kartu yang baru karena datanya tetap ada gitu. Berbeda dengan e-money, mungkin kalau kartunya hilang, terblokir, saldonya ikut hilang ya, tapi berbeda dengan saldo card ini, kartu card ini bisa kembali lagi selama kartunya itu nanti dibuatkan baru gitu. Untuk desain sudah saya sebutkan tadi ya, bisa custom ataupun mengikuti katalog dari kami, dan juga untuk semisal mau menyetak sendiri juga monggo, nanti kami juga bisa buatkan untuk softwarenya. Pondok mau nyetak sendiri tidak masalah, kalau semisal biasanya ada pondok juga yang sudah memiliki percetakan sendiri gitu. Nah, untuk tanpa HP juga bisa. Jadi orang tua yang mungkin ya tidak mempunyai handphone atau handphonenya rusak, itu tetap bisa mengecek tagihan anak itu lewat Google ya. Tinggal memasukkan subdomain pondok ya. Nah, nanti tinggal nama pondoknya apa, dicari di Google, otomatis itu nanti tinggal mencari nama atau nomor kartu anaknya. Nanti bisa langsung melihat data tagihan dan juga mencetak invoice langsung dari situ.
Nah, untuk yang bayar tunai bagaimana? Jadi jawabannya bisa ya Ustadz. Meskipun ini sudah menggunakan sistem digital, tetapi sistem kami ini masih bisa menerima pembayaran tunai. Jadi transaksinya ini bisa melalui langsung ke admin dari pondok pesantren atau dari bendaharanya, atau kalau yang top up kartu itu bisa lewat kasir di kantinnya. Jadi jangan khawatir nanti kalau ada pertanyaan orang tua yang kesulitan download aplikasi bagaimana solusinya. Nah, solusinya tetap bayar seperti biasa ke pondok secara tunai. Nanti pelan-pelan dari kami ataupun dari staf pondok bisa membantu edukasi untuk beberapa orang tua yang mungkin memang butuh diajari lebih ekstra ya untuk belajar menggunakan aplikasi. Jadi kita juga yang namanya beralih dari manual ke digital itu pasti harus adaptasi ya Ustadz Ustazah. Makanya nanti untuk pembayaran masih tetap bisa menerima yang tunai dan masih tetap harus tercatat di sistem. Nanti akan langsung ditunjukkan oleh Mbak Meta saat demo di dashboard pondok. Nah, untuk harga, kemarin mungkin sudah dikirim proposal yang ada harganya ya dari tim marketing masing-masing. Jadi untuk harga di sini mungkin ada perbedaan ya Ustadz Ustazah terkait untuk biaya di kartunya ya. Jadi untuk di sini memang menggunakan lanyard ya, itu sudah dapat lanyard Rp30.000. Lanyard itu yang untuk kalungnya ya Ustazah. Nah, nanti untuk ada logo pondoknya, dan juga untuk kalau semisal tanpa lanyard itu harganya Rp20.000. Jadi sebenarnya untuk harganya memang Rp20.000 seperti proposal yang sudah kami kirim, tetapi kalau semisal dari Ustadz Ustazah merequest ada lanyardnya itu nanti bisa harganya menjadi Rp30.000. Nah, khusus untuk Ustadz Ustazah yang nanti bergabung berkat sosialisasi siang ini, harganya ada diskon dari kami Ustadz, yaitu 50% menjadi, tapi di sini skemanya per tahunan ya Ustadz. Kalau semisal dari harga semula Rp10.000 per tahun, nah khusus yang bergabung berkat sosialisasi siang ini nanti ada diskon menjadi hanya Rp30.000 per tahun. Jadi nanti di awal itu hanya membayar Rp30.000 atau Rp20.000. Nanti monggo ya Ustadz Ustazah diskusikan dulu mau menggunakan lanyard atau tidak. Kalau kartu itu Rp20.000. Nah, untuk di biaya langganannya itu Rp30.000 per tahun. Nah, tetapi untuk bagi Ustadz Ustazah yang menginginkan biayanya per bulan, itu nanti silakan ditanyakan ke tim marketing yang sudah menghubungi Ustadz Ustazah. Gitu. Nah, untuk biaya implementasi di sini, ini untuk tarif di Pulau Jawa ya. Jadi tarif standar Pulau Jawa ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan jarak kota tujuan dari kantor cash. Gitu. Jadi nanti untuk biaya ini harus dikomunikasikan dulu ke tim marketing, ditanyakan untuk berapa karena harus kita diskusikan dan kita lihat dulu ya jarak, akomodasi, pertimbangannya. Nanti untuk biaya implementasi ini baru kami sampaikan untuk berapa nominal fixnya ya. Tetapi untuk tarif standar di Pulau Jawa sekitar Rp10 juta tergantung jarak. Nanti bisa dikomunikasikan. Untuk presentasi saya cukup Ustadz Ustazah sampai di sini, nanti akan dilanjut oleh Mbak Wida untuk demo aplikasi orang tuanya. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh saja langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Monggo dilanjut oleh Mbak Wida. Baik, terima kasih Mbak Wida. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz dan Ustazah. Di sini saya akan melanjutkan untuk nominal 250 atau lebih. Ini ketika Ustadz dan Ustazah membeli atau mengisi saldo cash point dengan nominal 250 atau lebih yang melalui Alfamart atau Minimarket atau virtual account bank itu tidak ada biaya admin seperti itu. Tapi ketika Ustadz atau Ustazah membeli di bawah 250 itu nanti ada biaya adminnya 6.000 seperti itu ya Ustadz ya. Nah, di sini misal saya mau isi 250. Nah, ini langsung ya Ustadz ada di tampilannya biaya untuk di Alfamart, Indomaret itu 0 sama yang virtual account banknya juga 0. Sedangkan untuk yang QRIS-nya itu 1% dari nominal yang diisi seperti itu.
hitung ya Ustaz. Mungkin kan kalau misal di pondok itu uang tagihannya atau SPP-nya itu lebih dari 250 kan itu nggak ada admin untuk ketika orang itu beli cash point begitu ya Ustaz. Nah, nanti terserah ini Ustaz sama Ustazah mau isi cash point-nya itu melalui minimarket, bank atau pakai QRIS itu pilihan masing-masing dari orang tua. Nah, selain untuk tadi pembayaran tagihan atau SPP pondok, cash point ini juga bisa digunakan untuk seperti beli pulsa, PDAM, bayar listrik, jadi nggak hanya untuk kebutuhan pondok saja, tapi bisa untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Ya, ini saya akan jelaskan untuk yang kartu digitalnya ya Ustadz. Yang pertama ada menu isi kartu. Nah, untuk isi kartu ini misal saya mau isi 20.000. Nah, nanti tinggal diketikkan nominalnya berapa, kemudian pilih juga metode pembayarannya mau dari mana. In cash point, QRIS, Dana, Link Aja atau minimarket. Nah, kalau misal dari cash point itu ada biayanya 1.000, kemudian QRIS ada 1% dari nominal yang diisikan, Dana, Link Aja, Alfamart, Indomaret itu 7.500. Kalau dari kami memang disarankannya itu lewat cash point ya Ustadz. Jadi kan tadi untuk yang ketika wali santri itu membeli cash point lebih dari 250 kan tadi nggak ada biaya admin. Nah, ketika nanti diisikan ke kartu santri itu hanya dikenakan biaya admin 1.000. Jadi lebih murah ketika wali santri itu mengisikan saldo kartu melalui metode pembayaran lainnya. Nah, kemudian ada juga menu pindah ini ketika misal orang tua itu mau memindahkan uang sakunya dari kakak ke adiknya atau mungkin ke saudaranya atau mungkin bisa juga dari kartu ke cash point orang tuanya lagi. Mungkin orang tua isi saldo kartunya itu kebanyakan, kemudian mau diambil lagi. Nah, ini nanti bisa dipindahkan ke cash point atau mungkin ke kartu lain. Nah, kemudian ada juga fitur presensi. Jadi orang tua atau wali santri itu bisa memantau anaknya atau santrinya itu hari ini masuk sekolah atau enggak. Kemudian ada jadwal. Nah, di sini juga orang tua bisa memantau bahwa dalam sekolah itu di hari Senin, Selasa itu anaknya ada mata pelajaran apa saja. Jadi orang tua itu bisa memantau dari jauh ya, walaupun di pondok seperti itu. Nah, kemudian ada rapor juga Ustadz. Di sini untuk rapor pihak dari pondok itu mengupload rapor yang sudah jadi tidak mengolah di aplikasi ini. Jadi ketika diupload di sistem itu yang memang sudah bentuknya PDF dan itu bisa diakses oleh orang tua. Gitu. Nah, yang kemudian ini yang jadi favorit wali santri itu di menu tagihan Ustaz. Di sini wali santri itu bisa melihat tagihan yang belum dibayarkan ataupun tagihan yang sudah dibayarkan. Nah, tagihan aktif ini merupakan tagihan yang belum dibayarkan atau mungkin yang sudah dibayarkan sebagian. Karena untuk sistem kami ini kan memang bisa untuk pembayaran setengahnya dulu seperti itu ya Ustaz. Nah, ini seperti ini. Ini nanti per jenis tagihan mungkin ada SPP, mungkin nanti ada uang makan seperti itu. Nanti dikategorikan oleh masing-masing jenis tagihannya. Jadi nggak jadi satu seperti itu Ustaz. Nah, misal ini yang tagihan aktif ya Ustadz. Nah, sedangkan yang tagihan lunas ini yang sudah terbayar. Jadi walaupun nanti orang tua itu bayar online, itu masih tetap ada bukti pembayarannya seperti itu. Gitu ya Ustadz. Nah, untuk
untuk cara bayarnya sendiri. Ya, jadi untuk cara pembayarannya itu nanti tinggal dipilih saja Ustadz mau membayar. Misal ini saya mau bayar SPP. Nah, di sini kan ada pilihan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus seperti itu ya Ustadz. Karena kan nanti sistem kami ini bendahara itu cukup membuat satu tagihan yang nanti bisa langsung misal satu semester seperti itu. Tapi orang tua juga bisa membayarkan per bulan. Jadi misal di sini ada tagihan Januari sampai Juni, itu orang tua juga bisa membayar per bulan gitu. Itu ya Ustadz ya. Nah, misal saya mau bayar yang bulan Mei, ini saya senang gitu. Terus nanti kita pilih metode pembayarannya. Itu ada dari cash point, QRIS, kartu, minimarket atau dari circle account dari Bank BNI, BRI, Mandiri sama BSI. Nah, tadi start dari beberapa metode pembayaran yang disediakan, yang paling hemat ini sebenarnya pakai cash point ya, karena untuk biaya adminnya itu hanya 1.000. Nah, untuk yang lain kan kalau minimarket itu 7.500, bank juga 7.500, itu. Jadi sebenarnya kami yang sama seperti ketika isi saldo kartu, kami sarankan untuk menggunakan kan mungkin kalau mau bayar tagihan sama isi kartu kan mungkin lebih dari 250.000 ya Ustadz. Jadi kan kita top up cash point itu nggak ada admin, dan nanti untuk bayar tagihan sama isi saldo kartunya tuh tadi untuk biaya adminnya tuh hanya 2. Jadi lebih hemat ketika nanti Ustadz menggunakan metode pembayaran di minimarket atau di bank gitu. Tapi itu dikembalikan ke orang tua masing-masing, mau enaknya mau itu. Nah, misal saya pakai cash point ya Ustadz. Nah, ini diproses ini. Nah, untuk masukkan jumlah pembayarannya Anda ini yang tadi saya sampaikan bahwa di sistem kami ini kan bisa dicicil. Jadi misal saya mau bayar 25.000 dulu. Nah, nanti setiap wali santri itu melakukan transaksi itu juga nanti dilengkapi dengan PIN. Jadi enggak seperti ATM ya Ustaz, itu ketika ada transaksi kan harus masukkan PIN dulu. Sopo iki? Nah, seperti ini, transaksi sukses. Nah, tadi kan saya bayar di SPP di bulan Mei ya Ustaz. Nah, karena saya bayar 25.000 sedangkan total tagihannya itu 50.000, jadi masih ada sisa tagihan 25. Jadi walaupun kita cicil itu masih ada masih ada pencatatan kurangannya itu berapa. Itu Ustaz. Mungkin itu untuk aplikasi wali santri atau orang tua. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar atau nanti ketika sesi tanya jawab seperti itu Ustaz. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Titin. Terima kasih Mbak Wida. Baik, terima kasih Mbak Wida udah menjelaskan untuk aplikasi orang tuanya. Jadi aplikasi orang tua ini tadi dipegang oleh orang tua untuk memantau uang saku ya. Jadi mungkin dari beberapa pondok masih ada uang saku yang dititipkan ke pengurus ataupun dipegang langsung. Itu kan rawan uang besar, makanya orang tua dengan aplikasi kami ini lebih mudah untuk mengontrol uang saku. Jadi tahu sendiri uang saku yang berapa, nanti top up-nya pun nanti metode bayarnya pilihan ada banyak ya, disesuaikan dengan kemauan dari wali santri sendiri.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Kalau belum ada akan dilanjut untuk demo di aplikasi web dashboard untuk pondoknya. Jadi ini akan dipegang oleh pengurus yang akan dijelaskan oleh Mbak Meta. Mungkin Mbak Meta bisa dimulai langsung. Oke, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Perkenalkan ya Ustadz, saya Meta dari tim marketing PT Gas Teknologi Inovasi. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah aplikasi dashboard lembaganya ya Ustadz. Ini adalah aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh admin pondok pesantren seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan izin untuk share screen dulu. Oke, sudah tampil nih Ustadz, Ustazah. Oke, jadi untuk aplikasi dashboard lembaganya, tampilannya seperti ini. Nah, nanti untuk alamat websitenya di sini ada nama pondok.cas.id seperti itu. Nanti bisa request dari Ustadz tentunya. Nah, di sini untuk gambar-gambar di sini nanti bisa dirubah nih Ustadz. Bisa dirubah menyesuaikan dengan Ustazahnya. Kemudian ketika data sudah diinput, nanti total guru dan siswa juga akan tampil di sini. Sosial media pondok mungkin bisa dicantumkan juga. Nah, kalau yang saya demokan ini adalah sebuah yayasan ya Ustadz. Jadi apabila memiliki lembaga-lembaga di bawahnya nanti bisa ditambahkan di sini juga. Nah, ini pengumuman yang telah dibuat. Seperti itu. Mungkin langsung saya login saja ya. Oke. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini Ustadz. Untuk dashboard lembaganya, saya akan jelaskan dulu bagian yang atas yang berwarna kuning itu ada saldo tunai. Nah, saya akan jelaskan perbedaan antara saldo tunai dengan saldo cashback ya. Nah, yang saldo tunai ini adalah ketika pembayaran pondok itu dilakukan secara tunai. Jadi kan meski sistem kami ini digital kan masih bisa menerima pembayaran secara tunai ya Ustadz. Jadi walaupun uang ini dipegang bendahara, tapi di sini tetap ada pencatatan ataupun laporannya. Seperti itu akan ditampung di dalam saldo tunai. Nah, ketika pembayaran ini secara online, entah itu via saldo cash point, minimarket atau dan lain-lain, itu nanti akan ditampung ke dalam saldo cashbox seperti itu. Nah, di sini ketika tagihan itu sudah dibuatkan, tagihan ini sudah terbayar atau lunas, akan tertampil di sini jumlahnya. Kemudian tagihan aktif ataupun yang belum terbayar, jumlahnya sekian juga akan ditampilkan, serta saldo tabungan. Nah, ketika pembayaran ini dilakukan secara online, nanti dari admin ataupun bendahara akan mendapatkan notifikasi di sini, Ustadz. Nah, seperti ini. Ini tadi contohnya Mbak Wida kan tadi telah melakukan pembayaran SPP ya, Ustadz. Ini sudah ada laporan masuk di sini atas pembayaran Wida Manggalia untuk pembayaran SPP dengan metode cashbox seperti itu. Nah, di sini juga ada grafik serta transaksi terakhirnya dan jumlah metode pembayaran. Nah, itu mungkin untuk tampilan depannya seperti itu. Nah, kemudian ini saya jelaskan untuk di pengaturan untuk tagihan ya Ustadz. Kalau di pondok pesantren sendiri kan biasanya tagihan itu ada berbagai banyak tagihan ya Ustadz. Mungkin ada uang makan, SPP seperti itu. Nah, nanti untuk tagihan-tagihan tersebut bisa dibuatkan di sini Ustadz. Di pengaturan tagihan, lalu di sini ada tipe tagihan. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa ditambahkan jenis-jenis tagihannya di sini. Ini sudah ada contohnya, seragam sekolah, buku, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk jenis pengguna pun itu nanti bisa ditambahkan juga ya Ustadz. Jadi kan yang login ataupun masuk ke dalam dashboard ini itu bisa lebih dari satu akun dan dengan hak akses yang berbeda-beda. Ini ada contoh beberapa jenis pengguna, ada admin, bendahara, keuangan, guru, operator, dan lain-lain. Nanti di sini bisa ditambahkan juga. Nah, masing-masing pengguna ini nanti memiliki hak akses yang berbeda-beda ya Ustadz. Nanti bisa disesuaikan juga, bisa diedit di sini. Hak aksesnya tinggal diceklis saja, seperti itu.
Nah, itu untuk pengaturannya. Mungkin saya langsung ke menu anggotanya. Nah, kalau di sini untuk siswa, guru maupun staf adalah sebagai database tentunya Ustadz. Di sini dashboard ini bisa digunakan sebagai database siswa maupun gurunya. Nah, kalau ini adalah contoh data siswa yang sudah terinput nih Ustadz. Seperti ini tampilannya. Nanti untuk data itu bisa diinputkan secara satuan ataupun secara massal. Nah, ketika nanti Ustadz mungkin membutuhkan datanya, bisa difilter, Ustadz membutuhkan kelas berapa, jurusan berapa, jurusan apa, nanti bisa di Excel. Artinya data ini nanti bisa diekspor ke dalam file Excel seperti itu. Di sini juga ada menu PPDB yang bisa disetting sendiri. Kemudian di sini di menu administrasi, di tagihan. Nah, untuk tagihan-tagihan tadi kan sudah saya jelaskan untuk membuatkan tipe-tipe tagihannya ya Ustadz. Nah, kalau ini adalah contoh tagihan yang sudah terbuat. Otomatis di sini belum terbayar statusnya. Nah, kalau untuk membuatkan tagihan itu nanti ada 3 opsi nih Ustadz. Yang pertama adalah satuan, kemudian ada massal dan import data tagihan. Nah, perbedaan antara massal dengan import data tagihan adalah ketika massal ini nanti Ustadz bisa membuatkan tagihan untuk misal untuk siswa, kemudian tagihannya apa, untuk kelas berapa dengan nominal tagihan yang sama, seperti itu. Jadi nanti untuk tagihan bisa dibuatkan secara massal seperti itu, tapi dengan jumlah tagihan yang sama seperti itu. Tapi ketika tagihannya itu nominalnya berbeda-beda, itu nanti Ustadz bisa pakai import data tagihan. Di sini kami menyediakan untuk template tagihannya. Jadi nanti bisa diupload secara massal dengan nominal tagihan yang berbeda-beda. Seperti itu ya Ustadz untuk buat tagihannya. Di sini ada 3 opsi. Selanjutnya, nah di sini ada laporan pembayarannya nih Ustadz. Jadi di sini untuk bendahara tidak perlu melakukan yang namanya pencatatan lagi ya Ustadz, karena untuk laporan pembayaran itu sudah otomatis. Di sini nanti kita bisa tahu untuk per tanggal transaksinya kapan, kemudian bahkan kita tahu operatornya siapa, metode pembayaran apa, jumlahnya, deskripsi, serta struknya. Di sini kenapa bendahara tuh di sini nggak memerlukan yang namanya bukti transfer dari wali santri, karena sebenarnya di sini itu sudah ada bukti pembayarannya ya Ustadz. Di sini bendahara sudah memiliki bukti pembayaran seperti itu. Jadi nggak perlu yang namanya bukti transfer dari wali santri seperti itu. Begitupun untuk rekap juga sudah otomatis Ustadz. Di sini ada rekap pembayarannya juga. Jadi di sini akan jelas sekali ya Ustadz berapa total penerimaan dari masing-masing tagihan. Total seragam sekolah berapa, syahriah berapa, di sini ada rekapannya dan bisa diekspor dalam file Excel juga. Seperti itu untuk di administrasi. Kemudian ini saya jelaskan untuk yang di fitur keuangannya ya Ustadz. Nah, saya akan jelaskan untuk metode pembayaran secara tunai. Ini semisal ada wali santri yang membayar tagihan secara tunai ya Ustadz. Ini caranya nanti untuk bendahara tinggal masukkan saja nama santrinya, siapa yang akan membayar. Nah, seperti ini. Nah, otomatis di sini data anggota serta data tagihannya akan tampil. Nah, di sini tinggal dipilih saja mana tagihan yang akan dibayarkan ya Ustadz. Tinggal pilih bayar saja. Nah, di sini ada 3 opsi sebenarnya. Ketika orang tua mau bayarnya di luar, mungkin lewat metode minimarket ataupun transfer bank, itu nanti bisa dipilih buat invoice. Nah, ketika bayar pakai saldo kartu, tinggal pilih bayar kartu. Nah, ini saya contohkan yang bayar secara tunai ya Ustadz. Tinggal pilih bayar tunai. Nah, di sini untuk jumlah pembayaran sebenarnya menyesuaikan dengan total tagihannya berapa. Tapi ketika mau diangsur, ini juga bisa dirubah Ustadz. Misal mau 200, mau 100 ribu itu bisa. Nah, di sini tinggal klik bayar saja. Nah, seperti ini bukti pembayaran nanti bisa di-download ataupun diperindikasikan ke orang tua. Seperti itu untuk
cara transaksi tunainya. Kemudian saya jelaskan untuk yang cashbox. Nah, tadi saat presentasi sudah dijelaskan ya Ustadz, kalau uang ataupun dana itu tidak langsung masuk ke dalam rekening sekolah ataupun pondok. Jadi nanti kalau untuk uang akan ditampung dulu di dalam saldo cashbox. Jadi cashbox ini merupakan saldo penampungan sementara. Nah, kalau ini saya contohkan kan sebuah yayasan ya Ustadz. Di sini kita bisa melihat beberapa total saldo dari masing-masing lembaga. Ini akan kelihatan kalau dari SMA berapa, SMP berapa, seperti itu. Di sini pun nanti akan ada riwayat transaksi cashbox-nya Ustadz. Nah, nanti kalau Ustadz mau menarik dana ini ke rekening, tinggal ditarik saldo saja, seperti itu. Kapanpun itu bisa Ustadz. Seperti itu. Mungkin kalau misal mau diisi saldo, itu juga bisa. Kan nanti saldo cashbox ini juga bisa digunakan untuk top up saldo kartu santrinya ya Ustadz. Nah, seperti itu untuk saldo cashbox. Selanjutnya, ini di menu kartu ya Ustadz. Di menu kartu. Nah, di sini nanti untuk dari pihak pengurus itu juga bisa untuk isi kartu sama limit harian kartu. Nanti untuk isi kartu bisa secara satuan ataupun secara massal ya Ustadz. Kemudian bisa juga di sini untuk limit harian dari pihak pengurus itu juga bisa. Jadi kalau untuk isi kartu ataupun melimit itu tidak harus dari pihak orang tua. Seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir Ustadz ada di akademik. Di sini ada rapot siswa, presensi mata pelajaran sama presensi harian. Ini mungkin saya buka dulu yang untuk presensi mata pelajarannya. Nah, kalau untuk presensi mata pelajaran nanti sistemnya di sini nanti guru memasukkan nama gurunya dulu ya Ustadz. Nah, seperti ini. Nanti otomatis jadwal guru itu akan muncul di sini Ustadz. Nanti tinggal dipilih saja mau menginputkan atau mengabsenkan mata pelajaran bahasa Inggris nih contohnya. Tinggal diinput saja. Nah, di sini untuk kehadiran di sistem akan otomatis tercatat hadir nih Ustadz. Jadi di sini guru itu tidak harus mencantangin satu persatu yang hadir siapa, itu tidak perlu, tapi cukup dipilih saja. Misal siapa yang alfa, sakit ataupun izin. Nanti bisa ditulis keterangannya apa seperti itu. Jadi kalau misal dia hadir, tidak perlu dipanggilin satu persatu seperti itu. Nanti bisa diklik simpan. Untuk rekapannya itu juga ada ya Ustadz. Rekapan ada. Selanjutnya nih yang terakhir ada presensi harian. Nah, untuk di presensi harian nanti yang pertama kali Ustadz lakukan adalah untuk setting ataupun di pengaturan. Untuk pengaturannya di sini ada waktu masuk sama waktu pulang ya Ustadz. Jadi nanti kalau untuk presensi harian absennya itu hanya bisa 2 kali. Yang pertama untuk absen masuk, yang kedua waktu pulang. Nanti bisa disetting dulu untuk waktu masuknya bisa mulai absen dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Mungkin ini saya langsung demokan untuk presensi hariannya Ustadz. Sebentar. Ini sudah tampil ya Ustadz. Oke. Ini langsung untuk alamat presensi itu nanti nama pondok.cas.id/presensi. Oke, sebentar dulu ya Ustadz. Ya oke, nanti
Mbak Pritin bisa minta tolong share screen dulu ya Mbak. Oke, ini tampilannya seperti ini ya Ustadz untuk presensi hariannya. Oke, seperti ini. Nah, mungkin di sini saya nggak bisa langsung demokan ya Ustadz karena kebetulan nggak ada barcode scanner. Intinya nanti ketika kartu ini di-scan menggunakan barcode, maka di sini di sebelah kanan di kolom nama akan muncul nama santrinya, kemudian nomor kartunya berapa, serta jam masuknya di sini akan langsung tampil ketika kartu itu di-scan. Seperti itu. Oke, seperti itu sih Ustadz. Nanti untuk presensi harian juga ada rekapannya, ada laporannya. Oke, mungkin saya share. Nah, di sini nanti untuk rekapannya di sini ya Ustadz. Nah, seperti ini ya. Ini untuk rekap presensi hariannya akan langsung tampil di sini. Jadi ketika siswa melakukan absen harian, nanti Ustadz bisa melihat laporannya di sini, rekapannya di sini. Nanti bisa langsung di ekspor saja dalam file Excel seperti itu. Nanti bisa difilter juga. Mungkin Ustadz butuh rekapan pada bulan berapa, seperti itu, kelas berapa, tingkat berapa, itu nanti bisa Ustadz. Tinggal difilter-filter saja, kemudian bisa diekspor dalam file Excel seperti itu. Untuk yang mapel harian atau absen harian, mata pelajaran, maksudnya itu juga sudah ada rekapannya Ustadz. Nah, mungkin cukup sih Ustadz untuk demo aplikasi dashboard lembaganya. Oke, mungkin ada pertanyaan Ustadz? Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Untuk ini ya, apa tadi input tagihan ya? Kan ada manual, terus ada juga yang massal, ada yang import gitu ya. Nah, ya. Di kami kan ada gini, maksudnya anak itu tiap orang berbeda, ada yang mampu sekian SPP-nya, ada yang berbeda-beda gitu. Nah, itu berarti bisa menggunakan manual sama yang import itu ya? Oke, ya Ustaz, ini dari Pondok Modal Darul Islam ya Ustaz ya? Iya. Pertanyaan tadi, berarti kan dibedakan ya Ustaz ya, ada yang beda-beda gitu ya santrinya untuk tadi. Ya. Nah, untuk dari sistem kami bisa Ustaz, itu bisa nanti menggunakan import secara massal. Nah, itu di import secara massal itu nanti dari Ustaz ataupun dari pondok cuma hanya mengisikan nominalnya saja. Oh gitu ya. Caranya seperti apa? Saya tampilkan juga Ustaz. Ya, lebih jelas. Oke. Nanti tinggal dipilih aja Ustaz kelasnya, lalu rombelnya ataupun rombongan belajarnya. Dan Ustaz tinggal kalau misalkan ada yang beda ataupun yang gratis. Nah, kalau yang gratis mungkin nanti dihapus saja ininya. Nah, kalau yang dibedakan, misalkan ada yang 100.000, ada yang 200.000, nanti tinggal isikan aja Ustaz. Sama seperti tadi Ustaz ya, nanti tinggal login aja sama prosesnya. Bentar, ini mohon maaf Ustaz, koneksi saya Ustaz ya lagi sedang tidak stabil. Nah, oke Ustaz. Kalau untuk pembuatan tagihan itu di administrasi. Nah, nanti ada tagihan Ustaz ya, ataupun saja di sini diklik saja tagihannya, lalu ada dibuat ataupun import tagihan.
Nah, tadi ada mungkin tadi Ustadz kan tanya untuk yang dibedakan bagaimana. Nah, kalau yang dibedakan nanti yang diisikan yang di sini Ustadz, yang diimport data tagihan. Jadi pilih instansinya dulu, misalkan dari pondok pesantren ada SD ataupun SMP ataupun MTS ataupun SMA ataupun MA, nanti ada jadi filter dulu. Nah, filter dulu misalkan di SMA digital, nanti pilih anggotanya dulu. Nah, kalau santri pasti siswa. Nah, kalau misalkan ada Ustadz ada tagihan juga ya mungkin nanti diisi guru gitu. Lalu dipilih lagi tingkatannya. Jadi tingkatan ini adalah kelasnya, sebut rombelnya. Kan kelas 10. Ini kelasnya, kelas misalkan 10A ataupun 10B ataupun yang lain. Kan ini. Nah, nanti pilihkan jurusannya. Nah, sebelum mengisi jumlahnya, pilih dulu jenis tagihannya apa Ustadz. Kalau jenis tagihannya adalah seragam ataupun SPP, tinggal dipilih. Nah, nanti sebelum isikan juga, ini download dulu Ustadz template-nya. Nah, kalau sudah di-download, nanti akan itu berbentuk Excel. Jadi Ustadz tinggal download aja, nggak perlu bikinkan santri ini namanya seginian, enggak. Jadi Ustadz tinggal pilihnya ini aja, di-filter dulu per kelasnya, download per instansinya, dan nanti downloadan template itu bisa dibuka. Ya, ataupun Ustadz bisa coba. Nah, nanti Excel-nya seperti ini Ustadz. Saya coba tambahkan juga untuk Excel-nya. Jadi seperti Ustadz ya. Nah, jadi kalau dalam satu kelasnya banyak, ini kan contoh aja Ustadz ya. Jadi hanya 2, nanti kalau banyak ada namanya, lalu nomornya, jadi tinggal Ustadz ataupun dari pondok tinggal mengisikan jumlahnya. Ini bisa dibeda-bedakan satu santri dengan satu santri yang lain. Itu misalkan ini 1.000 ataupun yang ini 50.000 boleh. Itu tergantung Ustadz itu. Ataupun kalau ada yang gratis, misalkan kalau yang gratis kami sarankan hanya dihapus saja di sininya. Atas namanya siapa, dihapus. Nah, nanti tinggal di-save. Kalau sudah di-save, tinggal uploadkan ke website yang tadi gitu. Gitu Ustaz. Udah jelas Ustaz atau ada yang kurang jelas? Gitu. Dari cara import tagihan. Jadi untuk untuk import data tagihan itu bisa sama, bisa satu orang langsung, ataupun dibeda-bedakan begitu intinya. Oke, baik, Ustaz. Seperti itu. Oke, kalau ada lagi dari Ustaz atau Ustazah yang mau bertanya? Oke, Ustaz. Tolong Pak, masalah rapotnya itu didemokan deh. Oke, siap. Oke, Ustaz. Siap. Saya demokan, Ustaz. Untuk rapot ya, Ustaz ya. Jadi untuk rapot di sini itu adalah rapot untuk bukan pengganti ya Ustaz, tapi untuk rekapan saja, rekapan rapot dari santri karena kan biasanya kalau santri ambil rapot itu kan nanti setelah semester baru rapotnya kan dikembalikan ke pondok lah. Terus nanti kalau wali santri mau melihat rapot yang dulu-dulu itu kan harus nunggu ya Ustaz ya. Jadi kalau di sini kita nggak perlu ambil rapot dari sekolahan, kita bisa lihat dari aplikasi gitu Ustaz. Nah, nanti rapot siswa nanti di sini Ustaz di menu akademik. Nah, nanti ada rapot siswa. Nah, rapot siswa di sini nanti tinggal ditambahkan grupnya dulu. Jadi tambahkan grupnya dulu, misalkan SMP-nya, lalu pilihan angkatannya termasuk, lalu tahun ajarannya. Ini kalau ada banyak nanti ada Ustaz. Nah, nanti semesternya bisa dipilih nanti. Kalau sekarang sudah masuk semester genap, nanti semester genap. Lalu tingkatnya, jadi ini sama kayak input tagihannya tadi, harus pilih juga per kelasnya gitu. Nah, nanti tinggal simpan. Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, biasanya seperti ini Ustaz. Jadi kalau mau mengimportkan
rapotnya, tinggal pilih apa namanya grupnya yang mana, misalkan yang ini Ustaz. Nah, diklik aksi, lalu diklik detailnya dulu. Ini Ustaz, di sini. Ini ada atas nama siapa? Ini kan karena akun demo, jadi mohon maaf ini nama-namanya pasti tes apa gitu Ustaz. Nah, tinggal upload ini. Nah, kalau yang sudah di-upload akan muncul seperti ini Ustaz. Saya buka. Terus kalau yang belum di sini, tinggal di choice saja. Nanti tinggal pilih aja PDF-nya untuk upload siswa atas nama siswa tersebut gitu Ustaz. Dan otomatis di aplikasi orang tua, nanti kalau orang tua buka aplikasi card, di menu lapor itu diklik, nanti ada apa namanya PDF yang diupload oleh Ustaz atau dari pondok yang dari sini gitu Ustaz. Jadi untuk mempermudah apa namanya wali santri itu melihat raportnya dari santri gitu, tanpa harus memegang raport fisiknya gitu Ustaz. Oke. Sudah jelas Ustaz atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Sudah aman. Oke, siap Ustaz. Kalau nanti masih kurang jelas bisa menghubungi marketing yang mungkin Ustadz tadi ya, nanti bisa. Oke, kalau ada lagi dari Ustadz yang lain, mungkin Ustadz yang lain. Kalau belum, ini saya mau menjawab yang di kolom komentar ya Ustadz ya. Nah, ini ada dari tadi bisa nggak sih umpama kalau langsung bayar tapi tanpa beli cash point gitu. Nah, jawabannya itu bisa Ustadz. Nah, kenapa kita rekomendasikan untuk beli cash point? Karena cash point sendiri itu gunanya tuh banyak Ustaz. Tidak hanya untuk uang saku, tidak hanya untuk membuat bayar tagihan, tidak pula untuk hanya bayar tabungan, tapi juga bisa untuk beli pulsa, terus beli bayar listrik, lalu bayar PPAM mungkin, ataupun ada yang BPJS di situ, itu juga bisa Ustaz. Nah, jadi kenapa? Dan juga di cash point itu untuk biaya adminnya tuh lebih sedikit gitu. Makanya kita sarankan untuk beli cash point dulu dan ketimbang langsung bayar isi kartu melewati QRIS, KRIS, Dana ataupun minimarket dan bank. Gitu. Oke, ada lagi Ustaz? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz Ustazah, silahkan. Pertanyaan apapun, mungkin terkait skema kerjasama, alur bekerjasamanya, atau yang lain hal, atau terkait fitur dan sebagainya, silahkan monggo Ustadz Ustazah. Mungkin dari Ustadz Haswan Nasrullah ada pertanyaan? Atau dari yang lain? Silakan. Oke. Silakan Ustadz Haswan. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Ustaz. Ya. Kedengaran? Terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya mungkin terlambat masuknya. Dari yang saya simak tadi saya belum melihat item pengeluarannya. Kalau di sekolah kami kan ada rencana pemasukan, ya. Kemudian ada pengeluaran juga. Jadi pengadministrasiannya itu uang keluar masuk. Gitu. Kalau tadi kan melihat pembayaran siswa aja ya. Tapi bagaimana kalau pembukuan untuk pengeluaran? Kasih apakah sudah ada untuk administrasi pengeluaran atau tidak? Itu aja dulu, Pak. Ya ada Ustaz untuk pembukuan nanti Oke, Ustaz. Untuk
apa namanya, tadi kan masih untuk apa namanya, penerimaan uang ya. Nah ini kalau dari pondok misalkan mau ngejurnal ataupun merekap laporan keuangannya, dari sistem kami itu sudah ada Ustaz untuk fitur itu. Jadi tidak perlu rekap-rekap ulang melalui Excel ataupun melalui apa itu ada. Jadi di sini ada di menu keuangan, ada pembukuan Ustaz. Nah, tinggal kalau bisa diklik. Jadi ini ada jurnal, dari jurnalnya, laporan posisi keuangannya, laporan laba ruginya, bagi hasil mungkin kalau ada, ataupun migrasi akun juga di sini ada. Kalau untuk pengeluaran, misalkan untuk mau jurnal gitu ya, atau itu kita klik aja jurnalnya. Ustaz nih, mohon maaf nih, internet saya sedang tidak stabil. Nah, nanti tinggal tanggal pembukuannya, tanggal berapa, nah bisa di setting sendiri. Nanti instansinya, jadi bisa per instansi ataupun satu yayasan gitu. Misalkan dari satu yayasan kan bisa ada dari beberapa instansi. Nah, ini bisa direkap secara per instansi. Nah, contoh aja di SMP misalkan, lalu jenis transaksinya misalkan pengeluaran. Nah, tadi kan minta pengeluaran. Ini ada pengeluaran, lalu diambil dari siapa data akunnya, misalkan diambilnya dari kas ataupun tabungan ataupun yang lain-lain, itu nanti bisa diklik aja Ustaz. Misalkan kas dulu ya Ustaz ya, biasanya kan yang sering keluar masuk kas gitu ataupun uang tunainya. Kas, lalu simpan kemana, misalkan kas itu untuk drive ataupun untuk pengambilan dana pribadi, bisa aja, ataupun tabungan ataupun pembayaran yang lain itu juga bisa Ustaz. Misalkan biaya tenaga kerja, misalnya di pondok ada renovasi sekolah gitu ataupun renovasi pondok itu bisa. Lalu tinggal klikkan nominalnya aja Ustaz. Misalkan dalam satu 1 juta rupiah misalkan itu. Lalu di sini catatannya misalkan catatan di Ustaz itu digunakan untuk apa, bisa ditambahkan ataupun tidak, itu opsional. Nanti kalau sudah tinggal disimpan. Nah, jadi nanti tinggal kalau mau lihat riwayatnya, tinggal lihat riwayatnya. Nah, di sini juga kalau ini tadi kan belum saya simpan ya Ustaz, jadi nggak muncul. Ini kalau sudah misalkan semua disimpan, lalu dari Ustaz atau dari pondok pengen nih data Excel-nya gitu, karena kamu laporan. Kita tinggal download aja di sini, tinggal diklik aja Excel-nya, nanti otomatis akan download jurnalnya begitu Ustaz. Ya, Mat. Okay. Ini item pengeluarannya berdasarkan 8 standar nggak? Kenapa Ustaz? Kita juga ada aplikasi dari dinas ya, ada sekolah dari dinas, ada yang dari depan. Yeah. Kami ini ada di bawah satu perguruan yang ada 10 unit sekolah. Itu ada yang dari depan, ada yang dari dinas. Nah, kami sedang mencari sebenarnya formula ya yang tepat untuk item pengeluaran. Biasanya kita menggunakan 8 standar. Standar isi, standar sarana gitu ya. Yang seperti ini masih seperti apa? Kalau dari kami ini aslinya pencatatan ini ada sederhana. Jadi untuk pelaporan saya dari atas, ya? Dari bawahan ke atasan gitu aja. Iya. Gitu. Artinya untuk perkapan biar nggak ada Excel menumpuk gitu Ustaz. Hanya sederhana aja. Sampai ke neraca mungkin ya, neraca ya? Iya, betul Ustaz. Dari neraca sampai bisa. Itu ada. Ini masih bisa customize nggak aplikasinya? Kalau untuk alhamdulillah Ustaz, itu kelebihan dari kami juga Ustaz, untuk customize ataupun ada yang misalkan minta fitur, itu kami masih terbuka Ustaz untuk pembukaan fitur baru. Misalkan dari Ustaz nih minta fitur apa ditambahkan di layanan kami. Nah, tentu kita ini dulu survei dulu ke pondok-pondok yang sudah menggunakan layanan kami. Ini perlu atau tidak untuk kami tambahkan. Misalkan memang banyak iya, ini perlu Mas, ini perlu Pak, itu. Nah, baru kita buatkan untuk fitur barunya gitu. Jadi
dari fiturnya dari Ustadz mungkin minta request, nah itu bisa dipakai oleh pondok lain yang sudah menggunakan layanan kami gitu Ustadz. Iya, Gitu. iya. Ini mungkin ini aja kita sebenarnya sedang mengembangkan juga ya aplikasi keuangan ini. Oh iya. Kan kita juga ada universitas ya, jadi tim universitas juga sedang mengembangkan sekolah-sekolah. Nah, kami juga tertarik sebenarnya dengan konsep yang lebih simple ya. Dan mungkin kalau saya tadi niatnya emang menghadiri lebih tertarik dengan yang kartu itu ya, kartu apa? Dari kartu digital. Siswa itu, siswa. Jadi kebetulan di kami juga belum menerapkan itu. Jadi, kalau aplikasi mungkin sudah mau berjalan. Nah, kalau kartu mungkin kami belum punya gambaran. Kalaupun ada sebenarnya yang saya pikir tidak sekumplit yang ini. Jadi baru pencatatan mie lah sendiri. Oh iya, hanya catatan penjualannya aja seperti. Nah, begitu lengkap. Oke, siap. Nah, tadi kami udah menyimak ya. Saya udah menyimak tadi yang seperti apa kartu itu. Cuma mungkin kemungkinan dijajakin ke depannya seperti apa tuh? Kalau kami misalkan aplikasi pembayaran berbasis aplikasi itu di sekolah kami. Ya. Gimana Ustaz? Tadi kepotong suaranya Ustaz. Mas. Saya tertarik dengan yang aplikasi itu. Aplikasi apa? Kartu ya? Iya, kartunya. Yang kartunya. Itu kalau misalkan di aplikasikan di tempat kami harus seperti apa tuh? Oke, kalau mungkin dari Ustadznya sendiri tidak perlu ini sih membeli perangkat lain ataupun apa itu nggak perlu Ustadz ya. Ini Ustadz dari pondok ataupun dari yayasan tinggal ini aja store data anggota saja dari pondok ataupun dari yayasan. Nanti dari semua data tersebut kami kasih nomor kartu yang unik gitu Ustadz. Nah nanti di setiap nomor itu juga dilengkapi kode QR juga, jadi beda-beda juga. Dan setiap kartu tersebut kita setting ada PIN-nya Ustadz. Nah PIN-nya ini seperti PIN ATM, jadi nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan yang si pengguna gitu Ustadz. Nah jadi untuk keamanannya mungkin lebih aman karena dibandingkan e-money Ustadz. Kalau e-money kan mungkin dari pondok harus beli alat rendernya ataupun alat bacanya seperti yang di e-tol. Kalau dari kami tidak perlu aslinya, tidak perlu untuk tambahan alat. Cuma kalau mau dari yayasan mau lebih optimal, kita sarankan sih hanya scanner biasa, scanner Omni ataupun scanner yang di minimarket gitu, Ustaz. Itu buat mempercepat scan aja gitu. Scan data kartunya begitu. Penggunaan ininya pakai apa? Penggunaan misalkan siswa mau transaksi, kita itu perlu alat apa saja selain scanner? Kalau itu hanya perlu Android saja Ustaz, itu sudah cukup. Iya, cukup Android saja mungkin kalau mau lebih enak. Langsung auto ini. Kalau ini Ustaz, dari kami kan emang itu aplikasi bisa di-download dari Play Store. Jadi mungkin dari yayasan atau pondok tinggal download aja. Nah, nanti untuk yang bertugas di kantin ataupun yang bertugas di loket pembayaran, itu kami buatkan akun sendiri Ustaz, buat masuk ke aplikasi itu. Nah, nanti akunnya tersebut tentu bisa terkoneksi ke akun yayasannya yang tadi yang kami buat di dashboard tadi Ustaz. Nah, jadi yayasan bisa melihat misalkan laporan keuangannya di kantin ataupun keluaran di koperasi itu bisa lihat, ataupun jumlah pengeluarannya, jumlah pendapatannya itu bisa. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri itu aslinya seperti aplikasi kasir online biasa, Ustaz. Itu juga ada 2 versi, kita versi yang biasa sama versi light. Kalau yang versi biasa itu di situ bisa untuk manajemen produk, stok dan lain-lain, karyawan juga bisa.
Kalau yang light itu hanya untuk penjualan aja Ustaz gitu. Jadi kalau Ustaz mungkin pernah lihat di kafe ataupun di apa kan ada yang di depan kasir itu ada tablet Ustaz ya. Nah itu sama seperti itu Ustaz. Nanti tinggal pilih produknya, nanti diklik-klik aja. Jadi, kalau pakai kartu bayarnya kan nggak perlu uang tunai dan uang kembalian. Biasanya kan kalau kegiatan kasir kalau misalkan ada nah ini contohnya Ustaz dari Mas Kamil untuk penggunaan aplikasi kasirnya seperti ini. Tinggal tinggal pilih produknya, nanti scan kartunya, lalu si santri ataupun yang menggunakan kartu memasukkan PIN-nya. Nah, dan nanti di situ juga ada bukti transaksi ataupun nota itu bisa di print kalau misalnya dari pondok menggunakan print thermal ataupun di share ke via WhatsApp itu juga bisa. Seperti itu. Nah, nanti kami share ini aja Ustaz, link dari aplikasi kasir kami. Jadi dari Ustaz dan Ustaz yang di sini kalau mau lihat seperti apa sih sistemnya, nah, seperti itu Ustaz. Bisa dilihat di YouTube kami. Gitu. Begitu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin atau dari Ustaz atau Ustaz yang lain? Baik, berarti untuk saya jawab yang di kolom chat terlebih dahulu, kalau memang belum ada. Ini ada pertanyaan untuk biaya langganan dijelaskan ulang. Oke, mungkin tadi ada Ustazah yang bergabung telat ya, jadi tidak mengikuti dari awal. Ini saya jelaskan yang terkait biayanya. Oke, jadi untuk biaya berlangganannya itu skemanya bisa per tahun ataupun per bulan ya. Kalau yang saya tampilkan di slide ini adalah per tahun, karena menurut pengalaman kami untuk sosialisasi ke wali santri itu lebih mudah apabila kita langsung diberitahukan ya untuk biaya per tahunnya. Karena semisal nanti dari pondok menginginkan kartunya itu tanpa menggunakan lanyard itu kan 20.000 ya, atau 30.000 menggunakan lanyard. Jadi penyampaian ke wali santrinya akan lebih mudah apabila untuk biaya langganan itu dibebankan per tahun. Jadi bisa dibilang seperti kayak memperpanjang masa aktif dari kartunya ya. Nanti bisa disebutkan seperti itu kepada wali santri, yaitu bahwa biaya kartunya dibayarkan di awal adalah Rp20.000. Nah, untuk memperpanjang masa aktif adalah Rp30.000 per tahun per siswa ya. Jadi nanti bisa disampaikan seperti itu. Atau boleh juga untuk dibayarkan per bulan ya. Jadi untuk biaya per bulannya adalah Rp5.000 per kartu per siswa. Jadi kalau semisal dikalikan setahun itu jatuhnya memang sekitar Rp60.000 ya per tahunnya ya. Tetapi khusus buat Ustadz-Ustazah pondok pesantren yang bergabung berkat sosialisasi siang ini ada promo Jumat berkah ya kita nyebutnya, itu diskon up 50%, yaitu bisa langganannya hanya menjadi Rp30.000 per tahun saja. Jadi lebih gampang ya. Tapi tergantung dari pondok sendiri, karena pasti kan sebelum menggunakan beralih ke digital ini pasti ada diskusi dulu ya, penyampaian ke wali santri dulu, sosialisasi bahwa akan diadakan digitalisasi pondok pesantren. Nah itu kan pasti untuk biayanya ada yang dibebankan ke orang tua, ada juga yang ditanggung oleh sekolah atau pondok. Nah bagi khusus pondok pesantren yang membebankan biaya ini ke orang tua, otomatis harus memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Nah, makanya untuk di slide ini kita menampilkannya yang per tahun, karena menurut pengalaman kami untuk logika ya untuk yang per tahun ini lebih mudah diterima pada yang per bulan, karena kalau per bulan kan menganggapnya kayak per bulan dibebankan Rp5.000 seperti itu. Tapi kalau Rp30.000 di awal itu sudah langsung untuk 1 tahun, jadi bayarnya tahun depan lagi Rp30.000 lagi gitu. Nah untuk implementasi ini biaya apabila dari pondok menginginkan dari Timkes itu datang ke pondok pesantren. Jadi untuk training dari sistem ini adalah basic normalnya adalah online ya. Online juga seperti ini menggunakan Google Meet, nanti biasanya ada 2 sesi. Pertama untuk training dashboard pondok, yang
kedua untuk training kasir dari kantin pondok. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti apabila dibutuhkan training ulang atau training ke wali siswa tetapi lewat online, itu tidak ada biaya implementasi yang harus ditanggung. Tetapi apabila dari pondok menginginkan tim kami datang ke pondok Ustazah, nanti ada biaya implementasinya. Untuk tarif standar di Pulau Jawa adalah 10 juta, tetapi nanti bisa dinegosiasikan kembali mempertimbangkan kebutuhan dari pondok berapa orang atau berapa timnya, kemudian jaraknya, melihat akomodasi juga yang harus kami jangkau ke lokasi pondok. Jadi untuk biaya implementasi nanti harus dikomunikasikan terlebih dahulu ke tim marketing. Untuk biaya fixnya harus dihitung kembali oleh tim marketing kami. Sampai sini ada pertanyaan Ustadz Ustazah untuk terkait biaya kartu dan juga langganannya. Jadi silakan mau per tahun atau per bulan tergantung dari pondok pesantren. Menginginkan skema yang mana untuk sistem berlangganan. Nah, jangan khawatir juga karena kita ini kan sistem langganannya subscribe ya. Jadi berlangganan otomatis antara kami dengan pondok itu akan terus berkomunikasi. Karena nanti akan kami buatkan grup itu untuk komunikasi, mulai di situ anggotanya dari tim training kami dan juga pengurus-pengurus pondok pesantren. Harapannya kalau ada keluhan, kendala, pertanyaan itu bisa langsung disampaikan di grup. Jadi setelah training selesai itu kita tidak lepas tangan ya Ustazah, tetapi tetap memastikan bahwa sudah lancar dipakai oleh staf atau pengurus pondok pesantren. Jadi jangan khawatir nanti kalau semisal lupa cara setting tabungan atau setting PPDB online, ada lupa ya namanya itu pasti jadi kita terbuka untuk itu. Untuk komunikasi harus tetap terjalin antara kita dengan pondok. Sampai sini ada pertanyaan Ustadz Ustazah terkait biayanya? Sudah jelas? Halo. Ya, halo. Selamat sore. Sore, Ustaz. Saya mau tanya nih, Kak. Hal yang lain boleh ya? Boleh, silahkan. Untuk sistem keamanan seperti apa ya, Ustazah? Jadi maksud saya gini, ketika kita udah pakai ini sistem, kemudian ada cash apa tadi dikatakan cashbox ya, ada nominal berapa uang di cashbox, kemudian misalkan nih kita perlu atau apa namanya simpan bukti di halaman gitu. Maksud saya ketika mungkin bisa terjadi trouble di websitenya, kita punya bukti untuk mengklaim berapa nominal kita yang harus ditarik ke bank kita. Misalkan ada trouble itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik Ustaz, mungkin saya coba bantu jawab. Terkait kendala mungkin ketika mungkin nantinya Ustaz sudah pelayanan kami, tetapi ditakutkan ketika ada kendala nanti bagaimana keuangannya seperti apa, apakah aman atau tidak ya. Jadi semuanya sebenarnya riwayat transaksi baik dari pembayaran tagihan atau juga dari pembayaran yang tunai pun sebenarnya semuanya ada historinya di sana Ustaz. Terkait kendala uang yang sudah dibayarkan tapi tidak masuk, itu juga semuanya akan ada historinya lengkap. Jadi walaupun sampai saat ini kendala tersebut hampir sangat jarang sekali terjadi Ustaz, terkait pembayaran yang partner, yang mana ketika ada kendala atau apapun bisa langsung di share di grup tersebut atau bisa dijawab dari kontak person marketing masing-masing seperti itu, atau bisa langsung menghubungi customer service kami. Tetapi intinya kami tidak lepas tangan dari hal tersebut. Semua riwayat transaksi akan ada di datanya di sana Ustaz. Jadi Ustaz tidak perlu khawatir, karena dari dashboard tadi juga mungkin dari dijelaskan oleh Mbak Meta adalah satu dashboard untuk kontrak pesantrennya, tapi ada juga dashboard kantin sebenarnya. Dan semua riwayatnya juga akan muncul di dashboard satunya juga. Jadi ada dua dashboard yang mana semua riwayatnya akan lengkap semua datanya di sana. Jadi kita tidak perlu khawatir apakah uangnya nanti ini sudah dibayar masuk atau tidak, semuanya akan ada rekapannya. Ustaz bisa langsung dibandingkan. Mungkin di awal ketika mungkin masih agak ragu, Ustaz bisa langsung membandingkan
masih didouble lah, bisa bahasanya mungkin bisa didouble langsung ketika ada orang bayar, bisa catat juga benar atau tidak masuk, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ketika divalidasi ternyata benar semua, bisa langsung di-fullkan menggunakan layanan kami, karena memang di beberapa sekolah juga menerapkan hal seperti itu. Mereka masih menggunakan mencatat 2, yang pertama di sistem kami, yang kedua di buku mereka masing-masing, apakah benar sudah pembayaran ini benar-benar masuk atau tidak, jadi mereka bisa memastikan benar-benar sistemnya berjalan normal. Tapi sampai saat ini di partner kami yang sudah 200 ini semuanya alhamdulillah sudah terhandle dengan sangat baik. Maka dari itu mungkin Ustadz dan pondok pesantrennya juga bisa ikut seperti pondok-pondok yang lain, Ustadz, seperti itu. Ya, maksud saya apakah di websitenya itu ada sistem simpan backup data yang bisa di-download, mungkin setiap bulannya kita download backupnya gitu, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Untuk backup data sebenarnya dari kami tidak harus setiap bulan, Ustaz. Kapanpun Ustaz butuhkan datanya bisa langsung di-download seperti itu. Karena di setiap menu dashboard kami semua menunya bisa diekspor menjadi file Excel yang mana Ustaz bisa download kapanpun dibutuhkan. Jadi ketika mungkin Ustadz mau melihat saat ini, tapi untuk melihat riwayat yang 1 tahun lalu pun semuanya ada, atau bahkan untuk perharinya mau direkap, Ustadz bisa langsung direkap saat itu juga. Jadi semua di menu dashboard kami sudah kami lengkapi dengan fitur ekspor file ke Excel seperti itu. Jadi Ustadz tidak perlu khawatir. Di setiap fitur ya? Iya, betul, di setiap fitur. Ekspor. Kalau yang all gitu nggak bisa, belum ada ya? Atau yang semua all semua isi data yang ada di, maksudnya ada di yayasan kita gitu kan, yayasan virtual kita itu kan semua data ada di situ. Maksud saya ketika kita mau backup, misalkan kita mau backup per bulan, kita tinggal tekan tombol 1 semuanya bisa dibuka, kayak maksudnya saya gitu. Betul, sebenarnya kalau teknis seperti itu jadi kami juga bisa, Ustaz, tetapi justru dari kami dipermudah dengan dibagi per masing-masing submenu, karena mungkin ketika dibutuhkan hanya data santri, ketika di-download all semua maka tagihan muncul kan rasanya juga tidak enak. Justru dari kami dibagi per submenu tersebut. Ketika Ustaz butuh data santrinya saja, Ustaz tinggal masuk menu data santri, kemudian ekspor menjadi file Excel. Ustaz bisa melihat data santri lengkap dengan data orang tua, tanggal lahir, dan alamat lain sebagainya. Ketika Ustaz butuh tagihan, masuk ke menu tagihan, klik ekspor ke Excel, maka data tagihannya bisa difilter juga sesuai dengan kebutuhan yang Ustaz butuhkan seperti itu. Tapi ketika memang diinginkan keseluruhannya ada juga sebenarnya bisa seperti itu. Tapi memang dari kami justru dipermudah dengan diberikan perbagian karena sesuai dengan kebutuhannya saja. Iya, iya. Jadi saya akan teringat di di Facebook ya. Karena di Facebook itu kan ada fitur yang mendownload semua milik kita gitu kan, yang dari awal sampai akhir gitu kan. Cuma akan besar gitu. Maksud saya untuk jaga-jaga gitu kan. Kita rekap gitu. Betul, dimangat Ustaz. Betul, kalau di Facebook Ustaz bertemu fitur seperti itu memang itu memungkinkan, tetapi dari kami memang justru kami sediakan ada berbagai macam untuk dipisah-pisah karena dari partner kami tidak hanya dari pondok besar, dari hanya pondok kecil, tapi juga pondok besar juga banyak yang mana santrinya di atas 1000. Ketika 1000 semuanya data sekali ekspor masuk maka akan sangat memberatkan. Iya. Seperti itu biasanya. Jadi mungkin dari kami justru dipermudah dengan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, Ustaz? Ya, saya rasa itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan saya bisa langsung ke admin. Baik, siap Ustaz, siap. Mungkin dari terima Ustaz, kasih. Siap, sama-sama Ustaz. Mungkin dari Ustaz saja ada pertanyaan lain? Silakan. Untuk pertanyaan di kolom chat ada dari Ustazah Malik Intan terkait apabila ada pengaduan gagal transfer apabila dari contohnya link aja ke KAT atau dari Dana ke KAT gitu. Nah, kita dari aplikasi KARS dan juga dashboard pondok itu ada nomor CS ya di pojok kanan. Kalau yang KARS itu ada di menu bantuan. Di situ ada menu bantuan, itu tinggal sampaikan saja keluhan atau kendala, nanti akan dibalas oleh CS kami. Ataupun tadi ya yang sudah saya jelaskan, akan dibuatkan grup, disampaikan di grup tersebut. Jadi ada banyak opsi apabila menemukan kendala terkait gagal transfer ataupun
yang lainnya ya, intinya seperti kayak pembayaran SPP lewat transfer bank ataupun ternyata pembayaran belum masuk di sistem, meskipun itu jarang terjadi ya, apabila kegagalan tersebut terjadi itu nanti bisa disampaikan di grup, karena selama semisal nih dari orang tua ada yang top up melalui Dana dan kemudian di Dananya sudah mungkin transfer melalui Dana atau link aja masih belum berhasil, tetapi di aplikasi Dana dan link ajanya itu berhasil, nanti biasanya orang tuanya itu bisa menghubungi ke CS untuk memberikan screenshot dari laporan di Dananya yang bahkan yang sudah tertulis berhasil. Nanti akan di cross check oleh tim kami bahwa untuk pembayarannya sudah masuk atau belum. Untuk pengecekannya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya silakan. Dari Ustadz Haswan, biaya yang harus dibeban ke siswa, cetak kartu dan biaya pemeliharaan server atau langganan Rp60.000. Betul, biaya cetak kartu di awal selama kartunya tidak hilang ataupun rusak, tidak nyetak ulang, artinya kartu itu bisa dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6 ataupun sampai lulus SMP atau sampai lulus mondok selama kartunya tidak hilang dan rusak ya. Nah, kemudian untuk biaya langganannya itu betul per tahun Rp60.000, tetapi khusus ustadzah yang bergabung siang ini itu akan dapat promo up sampai 50%, yaitu nanti menjadi hanya Rp30.000 per tahun. Jadi nanti bisa dikatakan di awal menyiapkan Rp50.000 itu sudah untuk 1 tahun. Nanti disampaikannya ke wali santri seperti itu lebih mudah ya. Intinya ada pengadaan kartu siswa di santri digital. Untuk biaya harga kartunya Rp20.000, kemudian untuk masa aktif dari kartunya agar bisa transaksi gitu ya, nanti disampaikannya hanya Rp30.000 untuk 1 tahun. Nah, nanti untuk tahun depan membayar lagi sebesar Rp30.000. Betul, jadi itu silahkan di kolom chat dibuka, ada Mas Kamil sudah bantu ketik juga. Rp30.000 apabila Ustazah menggunakan lanyard seperti ini ya. Jadi nanti kartunya itu kan memang bisa dikasih lanyard seperti ini, bisa biar dikalungkan sama santrinya ya, dikalungin setiap sekolah ataupun di pondok biar lebih praktis dan untuk menekan angka kehilangan kartu apabila kalau misal santri itu masih kecil-kecil ya, biasanya tuh yang masih SD, MI ya, seperti itu biasanya kartunya rawan hilang dibandingkan yang sudah besar-besar. Nah, itu pengamanannya biasanya diamankan dengan lanyard seperti ini. Nah, lanyard ini bisa pesan ke kami ataupun nanti dari Ustadz kalau misal punya pelanggan jadi gitu di luar, silahkan monggo bisa memesan sendiri untuk di luar, kami juga terserah. Jadi tergantung pondok. Tetapi untuk harga kartunya itu Rp20.000 tambah lanyard tambah Rp10.000. Nah, kemudian top up lewat ShopeePay bisa atau tidak? Jawabannya bisa, karena dari metode bayar yang ada di aplikasikan itu di situ ada kris ya. Nah, di mana di ShopeePay itu kan ada kris ya. Jadi semua wallet online ya, pembayaran seperti Dana, kemudian link aja, M-Banking ya, M-Banking semua bank itu kan ada krisnya juga. Nah, itu bisa menggunakan, artinya bisa menggunakan metode pembayaran tersebut selama ada krisnya. ShopeePay ada krisnya, OVO ada krisnya, GoPay ada krisnya, jadi semua yang ada krisnya bisa untuk membayar tagihan pondok. Ada pertanyaan lagi dari Ustadz Ustazah? Silakan. Nah, mungkin saya jelaskan ya sebelum ada pertanyaan, untuk skema bekerja samanya nanti ada MOU, nota kesepakatan. Jadi untuk nota kesepakatannya, ShopeePay biaya adminnya berapa? ShopeePay biaya adminnya adalah 1% dari nominal tagihannya atau nominal top up-nya. Kalau misal top up Rp100.000, 1%-nya adalah Rp1.000. Tapi semakin besar nominalnya karena kris itu sifatnya 1%, otomatis tagihannya adminnya lebih banyak apabila nominalnya besar.
Makanya untuk di aplikasi KARS itu kan ada banyak metode pilihan ya Ustadz Ustazah. Pertama, kalau di atas Rp250.000 kita menyarankan yang minimarket dan transfer bank karena di situ tidak terkena admin, artinya Rp0 ya adminnya. Tetapi kalau di bawah Rp250.000 untuk menghindari admin yang besar, kita menyarankan yang kris. Jadi di situ memang kita menyediakan beberapa pilihan metode bayar itu agar orang tua bisa mengestimasi sendiri apabila top up kecil hanya 100-an ribu itu pilih yang kris saja. Tapi kalau di atas 250.000 pilih yang Alfa Indomaret ataupun transfer bank. Seperti itu. Bebas dari orang tua nanti mau pilih yang mana. Nah, apalagi kalau misal orang tua mungkin SPP-nya 200.000, otomatis kan top up ke Alfa Indomaret tidak hanya untuk SPP ya, pasti untuk sekalian uang saku. Mungkin di total menjadi 350.000, katakanlah seperti itu. Otomatis kan saat top up di Alfa dan Indomaret dan juga transfer bank, semua bank, itu kan tidak terkena admin. Tapi kalau semisal top up 400.000 pakai kris itu terkena admin 1%. Jadi nanti tentunya dari tim kami ada video panduan dan juga ada brosur panduannya juga untuk orang tua yang kita sediakan nanti dikirim ke pondok. Jadi jangan khawatir juga untuk edukasi ke orang tua apabila memang online kita menyediakan brosur panduan. Juga ada nomor CS dari kami yang bisa dihubungi apabila terdapat kendala ataupun menghubungi tim yang ada di grup pondok yang kita buatkan. Kemudian ada pertanyaan untuk guru ada fitur apa saja? Saya perlihatkan ya. Sebenarnya fiturnya ada banyak, mulai dari presensi harian, presensi mata pelajaran, kemudian tergantung dari akun itu dia sebagai apa ya di situ. Kalau wali kelas mungkin kan di sini ada raport ya. Wali kelas pasti raport siswa, kemudian mata pelajaran, setting mata pelajaran di sini, kemudian itu saja Ustadz. Karena untuk setiap user yang ada di dashboard ini kan di setting untuk otoritas atau hak aksesnya masing-masing ya. Kalau semisal dia hanya sebagai guru, otomatis dia hanya diberikan akses untuk yang raport, mata pelajaran, dan presensi harian ya. Untuk misal biasanya wali kelas itu kan membutuhkan data presensi hariannya atau membutuhkan data raportnya ya. Kalau mau upload raport, kemudian kalau mau diberikan akses tagihan itu juga tidak masalah. Itu tergantung dari kebijakan dari pondok sendiri. Karena nanti dashboard ini sepenuhnya dikelola oleh pondok ya. Kita hanya mentraining caranya, kita mentraining sampai staff atau pengurus itu menguasai penggunaan dashboard ini. Nanti sepenuhnya setelah itu dikembalikan ke pondok ya untuk pengelolaan dari keuangan dari pondok. Karena di sini untuk akunnya menggunakan email pribadi masing-masing ya Ustadz Ustazah yang didaftarkan ke sini. Jadi harapannya nanti satu akun satu orang satu akun. Jadi tidak perlu dibedakan, tidak perlu untuk satu akun dipakai 2 atau 3 orang. Karena di sini untuk akunnya itu bisa berapapun ya, unlimited. Jadi semisal nanti pengurusnya ada banyak, ada 50, ada 100 itu tidak masalah. Dibuatkan akun sendiri saja. Seperti ini ya, ini contohnya. Nah, buat Ustadz Ustazah yang di sini nanti menginginkan untuk mencoba akun demonya, yaitu masuk ke sini, nanti silakan menghubungi ke tim marketing meminta password akun demonya ya. Jadi nanti Ustadz bisa coba di sini, coba buat tagihan, setting PPDB online-nya. Jadi untuk PPDB online kami ini berbeda ya, tidak seperti pakai Google Form. Di sini bisa langsung terintegrasi dengan sistem pembayaran. Contohnya kalau ada biaya masuk, biaya seragam yang harus dibayarkan saat pertama daftar itu di sini bisa langsung orang tua saat masuk ke link PPDB online-nya itu langsung bisa mencetak invoice untuk biaya pendaftaran. Nah, jadi tidak perlu lagi untuk pembayaran PPDB online itu secara manual, artinya harus konfirmasi ke bendahara, nanti bendahara baru merekap. Itu kan belum otomatis, masih semi manual ya meskipun itu transfer. Nah, ini setting PPDB-nya seperti ini. Nah, karena keterbatasan waktu ya, ini juga sudah hampir asyar, barangkali Ustadz Ustazah mau
ibadah sholat asar. Jadi mungkin untuk presentasi dan sosialisasinya cukup sampai di sini dulu ya Ustadz Ustazah. Harapannya nanti kalau semisal ada pertanyaan menyusul ya, nanti silakan ditanyakan ke tim marketing yang sudah menghubungi sebelumnya. Gitu ya Ustadz Ustazah. Cukup ya Ustadz Ustazah. Boleh saya tutup atau ada pertanyaan terakhir mungkin? Oh ya, tadi saya mau menjelaskan untuk bekerja samanya nanti pertama ada MOU, kesepakatan, nanti kedua yaitu mengirim data santri.